Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman, karena saya kalau membuat manual saya buat menggunakan satu timer teman-teman. Jadi lebih mudah dioperasikan ya, digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Said Teknik, teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman tentang masalah-masalah elektronik ya. Nah, ini lagi menyervis teman-teman. Sudah saya cek ini mesin cuci Polytron teman-teman yang rusak. Ini untuk sensor airnya ya, pada waktu air sudah penuh tapi tidak bisa memutar. Terus sudah diganti water level, dan ini sudah main jumper ya, langsung disolder langsung di sini, tetap masih tidak bisa. Nah, tapi ini usia mesin cuci ini sudah sekitar 11 tahun kata pemiliknya teman-teman. Dan ini modulnya juga sudah seperti ini ya bentuknya ya. Ini juga sebenarnya kalau di servis kayaknya masih bisa teman-teman, tapi dibongkar bagian ini ya. Nah, di sini titik untuk water levelnya, dan di sini ada elko yang seperti retak, dan di sini juga untuk VCC-nya sudah kembung. Ini mungkin sebagian dari faktor-faktornya ya. Tapi setelah saya kasih tahu kepada pemiliknya, yaitu masalahnya ini kedepannya ya, yang saya katakan kedepannya itu tidak awet. Saya kasih tahu seperti itu, dan nanti sudah kena biaya servis, dan mungkin 1 bulan atau berapa bulan rusak lagi dengan rusak yang lainnya ya, yang saya maksud ya, karena usia sudah tua. Terus saya kasih opsi untuk kalau mau diganti yang ori, kalau solusi yang lebih cepat lagi di manual teman-teman. Nah, ini sudah saya proses manual, ini sudah jadi ya. Ini tinggal saya mencoba. Kalau prosesnya setelah ini saya tunjukkan. Ini untuk untuk video pertama ini memang video yang sudah jadi ya, sudah tinggal mencoba. Dan nanti untuk cara membuatnya setelah ini saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman proses memulai merubah ke manual ya teman-teman. Persiapannya yaitu ini teman-teman, timer ya. Nah, ini timer itu kan ada yang kabel 5 dan juga ada yang kabel 3 ya. Nah, ini untuk yang kabel 3 teman-teman, saya menggunakan kabel 3. Ini yang model jumperan ini dipotong ya teman-teman, dari input awal. Ini yang kabel coklat, terus ke kabel ini ya yang saya potong, inilah yang lagi saya kupas ini ya. Nah, ini kan menjumper ya, melingkar ke out 2 kabel itu ya. Nah, itu dipotong teman-teman. Dan ini bagian penutup belakang ini teman-teman, saya sudah lobangi untuk posisi timernya ya. Nah, ini saya posisikan, saya cocokkan, saya paskan dengan posisi tengahnya ya, supaya pada waktu diputar itu langkahnya lancar ya teman-teman. Untuk lubangnya memang sedikit lebar ya. Nah, seperti ini diposisikan yang pas di tengah. Kan di as timer itu ya ada itu namanya ya, untuk pada waktu full ya, itu kontrol full kawat ya, itu kontrol full. Jadi pada waktu udah full sudah tidak keputar ya. Nah, ini kalau udah posisi tepat terus di solder ya, dikasih lubang untuk baut teman-teman. Nah, ini harus benar-benar pas ya, biar nanti pada waktu dipasang udah tepat. Nah, setelah pelubangan ini untuk timer dan dikasih lubang untuk baut udah sesuai, udah terasa pas. Nah, ini terus disiapkan ini teman-teman, saklar ya, switch 4 switch teman-teman, disiapkan 4 switch. Terus dilanjut disiapkan untuk posisi switchnya ya. Nah, ini saya menggunakan solder ya teman-teman untuk melubang ini, untuk timer dan juga untuk switch saklarnya ini ya, switch atau saklar ya namanya ya. Nah, ini saya buatkan lubang sampai 4 lubang teman-teman di sini. Nah, ini prosesnya dengan hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nah, ini diukur jangan sampai terlalu lebar, karena bila terlalu lebar tidak bagus ya tampilannya ya, atau oblak ya, namanya itu ya, kalau nggak sepan itu namanya ya teman-teman. Nah, pokoknya gitulah, nggak kenceng gitulah ya. Nah, ini saya lakukan proses, saya cocokkan
besarnya, terus saya buat lubang untuk saklarnya. Apabila masih sempit, bisa pelan-pelan ditambah ukuran lebarnya ya teman-teman. Nah, ditambah lagi sampai benar-benar pas. Jangan tiba-tiba dibuat lebar ya, nanti risikonya repot. Tapi saya juga pernah terjadi hal seperti itu teman-teman. Solusinya bagian bawah saya kasih lem bakar teman-teman kalau sampai terjadi seperti itu. Apabila sudah masuk tapi tidak kenceng ya, tidak sepan, terus bagian bawah dilem bakar, itu solusinya teman-teman. Bila sudah terlewat terlalu lebar. Tapi tetap saya upayakan jangan sampai terulang kembali untuk hal-hal yang kurang tepat teman-teman. Nah, ini sambil dicoba, sambil dilebarkan, sambil dicoba, sambil dilebarkan. Ini untuk kerapian teman-teman, demi untuk kerapian setelah jadi ya. Nah, itu teman-teman. Apabila tidak diupayakan seperti itu, nanti hasilnya tidak rapi, jadi kita tidak dapat nilai yang cukup bagus ya dari usernya ya. Nah, dinilai garapannya tidak bagus, tidak rapi, kan jadi kurang memuaskan teman-teman. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman untuk penanganan servis yang benar-benar hasil bagus rapi, itu diupayakan sekali. Nah, apabila teman-teman menggarap milik sendiri ya sama saja ya, tidak harus teknisi yang harus rapi, tapi diri sendiri pun juga harus diupayakan rapi teman-teman, biar nyaman ya dipandang ya. Nah ini sudah masuk teman-teman, sudah pas. Nah, ini switch yang ada LED-nya teman-teman ya. Ini switch nanti yang direncanakan untuk out air teman-teman, untuk mengeluarkan air. Nah, kalau ini berarti untuk menghidupkan dan mematikan motor drain teman-teman. Nah, ini persiapannya. Nah, ini apabila ada yang lebih itu ya, karena kena panas kan kurang rata, nah itu diratakan menggunakan cutter teman-teman, atau tang potong. Yang penting diupayakan tetap rapi. Nah, nomor satu itu teman-teman, pada waktu melakukan sebuah pekerjaan itu nomor satu tetap yang diupayakan rapi, hati-hati ya, supaya intinya hasil yang bagus, aman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah mulai saya masukkan. Nah, ini cara masukkannya harus kanan kiri ya, ditekan teman-teman, biar tidak rusak ya untuk saklar ini, karena posisinya penekanan ada penekanan ya, kan saya buat pas sekali, jadi nanti hasilnya oke. Nah, ini setelah jadi yang untuk motor drainnya ya. Nah, ini sudah kepasang, tinggal dibuatkan lagi teman-teman. Nah, ini dibuatkan untuk off pada waktu spin. Nah, ini prosesnya ya, benar-benar teliti ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini proses pelubangan yang kedua sudah selesai, terus dicoba dipasang ya. Nah, ini langsung sudah bisa. Terus dilanjut setelah ini ya, dilanjut saklar yang ketiga, yaitu untuk penyambung ya, penyambung pada waktu spin teman-teman. Nah ya, saklar yang ketiga ini ya, untuk menyambung pada waktu spin. Nah, ini saya proses, buatkan tempat dan diposisikan di sini. Ya, ini teman-teman sudah selesai pelubangannya, terus dimasukkan lagi untuk saklarnya ya. Nah, ini apabila kurang masuk bisa ditambah kelebarannya ya. Nah, ini dimasukkan lagi. Nah, ini teman-teman sudah masuk dan dicoba, sudah oke ya, untuk ke depan, ke belakang. Nah, ini udah oke semua. Nah, ini untuk 3 saklar ya, udah selesai. Nah, terus ditambah lagi teman-teman untuk saklar yang satunya.
Nah, ini sudah dapat ya saklar yang satu. Nah, ini rencana saya diposisikan di sini ya. Nah, ini tapi saklarnya adanya pas kebetulan sisanya yang bulat ini teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting fungsinya teman-teman. Dan yang untuk ini juga harus yang ada LED-nya ya teman-teman. Jadi sekaligus untuk indikator ini kondisi sudah nyala atau belum, atau pada waktu nyala ini sudah kondisi mati atau belum ya. Nah, ini sangat penting sekali apabila saklar yang untuk apa, untuk ini fungsinya ya teman-teman. Ini nanti saya fungsikan untuk masuk air teman-teman, masuk air dari kran ke tabung ya. Ini saklar ini seperti itu, jadi biar oke ya teman-teman. Memasukkannya air tetap masih lewat apa, masih lewat seperti awalnya ya, tidak dimasukkan lewat pintu ya, masih menggunakan apa itu namanya ya, menggunakan solenoid ya teman-teman. Jadi penggunanya lebih enak, tinggal on saklar saja, airnya apa masuk, terus apabila sudah penuh tinggal di off kan lagi ya. Itu sangat mudah sekali, kran tetap nyala terus, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah, ini persiapan membuat dudukannya udah hampir selesai nih teman-teman. Ini model bulat ya, jadi sedikit apa kesulitan teman-teman, harus membuat lingkaran yang benar-benar tepat. Nah, ini teman-teman sudah selesai, saya masukkan, sudah bisa, sudah tepat sekali ya, pas. Ini dicoba juga sudah lancar. Nah, ini kalau dilihat dari bawah ya teman-teman, dan ini ada beberapa sisa-sisanya dibuang ya. Sisa-sisa itu tadi yang untuk lubang ya. Oke teman-teman, ini artinya proses ini sudah selesai, tinggal timernya dibaut ya. Ini tadi kan pelubangan pakai apa, solder ya, jadi belum ada dratnya teman-teman, masih lubang kecil, jangan terlalu besar ya lubang bautnya, ini kecilan saja, terus dimasuki baut yang runcing ya teman-teman. Nah, untuk membuat dratnya dan sampai benar-benar apa tepat ya. Apabila sudah jadi dua-duanya sudah dimasukkan apa, baut yang runcing sudah pas, terus yang runcing itu nanti dilepas lagi ya, diambil, diganti dengan yang modelnya tumpul teman-teman, seperti baut yang dipotong ya. Tujuannya apa teman-teman? Nah, tujuannya itu karena ini bautnya tembus ya, tembus ke atas. Tujuannya supaya tidak mengenai tangan ya, keruncingan bautnya itu. Nah, nanti terlihat teman-teman. Nah, ini teman-teman, apabila runcing, nah ini sangat berbahaya sekali, menggores tangan teman-teman. Apabila tangan pada waktu mungkin mau memutar ya, memutar knopnya ya. Ya, nah itu khawatir teman-teman, karena tembus runcing. Nah, ini persiapan untuk baut yang tumpul teman-teman. Cari baut yang pendek dan tumpul. Mungkin kalau tidak punya ya dipotong teman-teman pakai gerinda, bisa juga seperti itu supaya aman. Nah, ini memang keamanan itu sangat diupayakan sekali ya teman-teman, untuk apa, merubah seperti ini teman-teman, supaya nah intinya itu aman ya, tidak menjadikan kekecewaan. Oke, ini teman-teman sudah saya apa, saya dapat dua baut yang pas ya. Nah, ini kan pas, tidak ada goresan, apa istilahnya, tidak membahayakan ya. Nah, ini tinggal diganti dua-duanya teman-teman. Ini saya carikan lagi ya. Nah, ini teman-teman persiapan untuk menyambung kabelnya ya. Nah, ini kabel yang tadi sudah saya potong itu ya, jemperan yang sudah saya potong itu rencana nanti disambung ke sini ya teman-teman, untuk penyambungan instalasi selanjutnya. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama ya. Nah, ini disambung dengan kabel soklat ya teman-teman. Yang pertama itu yang, nah, dan jangan lupa persiapan selanjutnya yaitu ini teman-teman. Oh, untuk apa, ini soldernya ya, soldernya disiapkan. Dan ini tadi mata solder yang buat melubangi ya, untuk menyolder plastik diganti dulu untuk mata solder yang untuk ke timah ya, kalau penyolderan ke timah ya teman-teman. Jadi harus berbeda ya, biar mudah untuk kerja.
untuk plastik dan untuk timah yang harus mata soldernya berbeda. Nah, ini setelah solder disiapkan dan timah, dan juga ini ya pentingnya ini teman, ini solasi bakar teman-teman. Nah, ini ambil 2 potong teman-teman, karena nanti ada 2 sambungan yang akan disolasi ya. Nah, ini disambung ke pemotongan pertama ya, yang depan ya, yang dapat switch dari switch utama dari kabel soklat ke switch, terus muncul ke kabel ini ya teman-teman. Dan ini jangan lupa untuk solasi bakarnya dimasukkan, terus dililit di kabel yang tadi dipotong, artinya disambung ya di sini. Setelah penyambungan terasa bagus, terus dilanjut di solder teman-teman. Nah, ini penting ya teman-teman, karena ini nanti untuk tegangan suplai dinamo ya, motor ya. Jadi ampernya besar ya teman-teman, jadi harus penyambungannya kuat. Kalau tidak kuat berisiko ya, berisiko kurang baik di cara kerja mesin cucinya. Nah, ini dan juga dirapikan ya untuk ujungnya ya, supaya ini dipasang solasi bakarnya itu tepat. Nah, ini dimasukkan solasi bakarnya, terus dibakar ya. Nah, proses pembakaran dipanasi dengan korek api teman-teman. Nah, ini dipaskan di tengah-tengah ya sambungannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman, benar-benar rapi ya. Nah, beda dengan solasi yang itu ya, yang solasi biasa itu ya. Kadang-kadang kalau solasi biasa lama kelamaan juga lepas sendiri teman-teman. Nah, ini jadi hasilnya rapi. Nah, memang kinerja ini memang saya bicarakan dari awal, diupayakan kerapiannya teman-teman, supaya lebih mantap ya hasil servisannya. Nah, ini yang kedua teman-teman. Nah, ini sudah selesai penyambungan yang kedua, tinggal dirapikan dan dikasih solasi bakarnya. Nah, ini selanjutnya proses pemasangan ke saklar ya teman-teman. Nah, ini diperhatikan saklarnya ya teman-teman. Saklar yang nomor 1 itu kan untuk apa ya, untuk pembuangan ya, motor drain. Yang kedua untuk pemotong, proses pas spin, dan yang satunya untuk proses spin. Nah, ini yang kabel ini ya teman-teman, yang pertama ya, yang tersambung yang paling kiri ini ya. Nah, ini dikupas panjang teman-teman. Nah, ini diposisikan, diukur yang pas, terus dipotong, terus dikupas yang cukup untuk 2 saklar teman-teman, karena nanti mau disolder di situ ya, digabungin. Nah, ini tadi lupa ya untuk teman-teman, suaranya sedikit berisik karena tadi pas hujan lebat sekali di luar ya. Nah, ini teman-teman, ini proses apa, proses pengupasan. Nah, ini setelah dikupas seperti ini, terus nanti disolder ke 2 saklar di salah satu kaki-kakinya teman-teman ya. Ini yang berjejer ya, di sini yang saklar hitam-hitam tidak ada indikatornya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman disolder. Nah, ini untuk kabelnya sebelum disolder ke saklar, disolder tenol dulu ya, timah dulu ya teman-teman, biar mudah untuk merekat di saklarnya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah disolder kan langsung tinggal nunggu dingin, terus disambung lagi di sini. Nah, jelas sekali ya teman-teman, seperti ini cara penyambungan yang pertama di saklar. Ini kurang rekat, ditambah apa, timah lagi ya, tenol lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ya sudah tersambung seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai tinggal yang satunya ya,
yang sambungan tadi. Nah, diposisikan, diukur ya kalau sudah pas. Nah, ini jangan lupa isolasi bakarnya ya, yang tadi udah lupa ini harus dimasukkan, terus diisolasi bakar. Ini dibakar dulu karena tadi pas pertama lupa ya. Nah, ini setelah selesai untuk kabel yang ini ya teman-teman, dikupas dulu. Setelah selesai dikupas terus disolder ujungnya, dikasih tenol ya. Ini sudah selesai, terus disambung ke saklar yang ini ya teman-teman. Nah, yang tengah ya. Nah, ini di kakinya yang satunya ya. Nah, ini saya proses penyolderan. Nah, seperti ini teman-teman, disolder di posisi tengah ya. Nah, ini saklar yang tengah itu posisinya terbalik ya teman-teman, tidak sama dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya ke depan itu arahnya on, ke off ya. Kalau yang ini on, itu ya seperti itu ya. Nanti saya tunjukkan yang lebih jelasnya ya. Pokoknya biar supaya nanti arahnya itu sama teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya untuk penyolderan yang kedua ya. Nah, ini kalau kabel yang ini ya teman-teman, yang dua ini nanti masuknya ke dinamo semua ya. Nah, sekarang diambil satu teman-teman, bebas mau yang merah atau yang kuning teman-teman. Diambil satu, nanti disambungkan ke satu saklarnya ya. Nah, ini saya persiapkan dulu untuk disolder ke saklar yang satunya. Ini yang kabel, saya ulang kembali ya, kabel dua ini, merah dan kuning ini yang nanti menyambung ke motor dinamo ya, motor dinamo utama ya, yang untuk nutsi teman-teman. Nah, ini disambung, ambil salah satu bebas. Nah, terus disambung ke saklar yang sebelahnya ya. Nah, seperti ini. Setelah kesambung bagian ujungnya terus disamakan seperti ini, terus dipotong teman-teman. Nah, dipotong seperti ini, terus dikupas, disatukan. Nah, kabel merah ini rencana untuk yang buat posisi memutar spin ya teman-teman, artinya posisi motor yang memutar ke kanan. Nah, ini persiapannya seperti itu. Ini langkah ketiganya ya teman-teman. Nah, untuk kabel yang kuning berarti cukup disamakan saja untuk pemotongannya. Ini dikupas untuk persiapan nanti penyambungan. Nah, ini teman-teman, artinya proses untuk pengaturan di motor sudah selesai ya teman-teman. Nah, tinggal diangkat, dibawa ke atas, proses penyambungan di atas ya, penyambungan dan penyolderan di atas teman-teman, karena harus sudah terhubung ke mesin cucinya ya. Nah, ini disiapkan dulu ke posisinya. Nah, ini teman-teman sudah pas di posisinya, saya persiapkan. Nah, ini untuk perkabelannya ya teman-teman, ini ada beberapa warna yang harus dipisah-pisah teman-teman. Yang dari PLN ya, ini dari sumber utama, ini coklat dan biru ya, biru muda ya teman-teman. Ini antara L dan N ya, kabel lin dan netral ya. Oh, yang ini teman-teman, kalau yang biru dan kuning ini untuk ke motor, ini dinamo teman-teman. Nah ya, disatukan seperti ini ya, supaya lebih memudahkan nanti penyambungan ya, tidak tertukar-tukar. Nah, itu. Nah, yang ini terakhir yaitu ke motor drain. Nah, ini merah. Ini kalau Polytron sangat hafal sekali teman-teman. Kalau warna merah ini itu ke bawah ya, ke motor drain. Polytron Giromatic atau Polytron yang seperti ini ya, sama ya.
kabel warna merah motor drain. Nah, ini disambung ke saklar yang ini ya teman-teman, yang kotak ya, bukan yang bulat ya. Yang kotak ini hanya persiapan ngasih tenol ya di pin-pin saklar ya, supaya nanti pada waktu mau menyolder lebih mudah teman-teman. Nah, ini saklar yang untuk motor drain ya, untuk membuang air teman-teman. Ini dikasih tenol dulu. Nah, ini teman-teman proses penyolderan ya ke saklar yang untuk membuang air. Nah, ini posisinya di sini ya, yang deket sama timer. Nah, ini disolder teman-teman, untuk kabel merah disolder ke situ ya. Di sini kakinya ada 3 ya teman-teman, yaitu warna yang satu itu berbeda, paling berbeda warnanya yaitu warna kuning ya, seperti kuning ya. Nah, itu untuk indikator teman-teman. Jadi nanti dikasih kom ya, kabel kom teman-teman. Nah, kalau untuk lin kan yang paling sisi saklar. Nah, ini lin itu warnanya coklat teman-teman. Nah, ini. Nah, nanti disiapkan disambung yang kabel yang kaki apa? Kaki saklar itu yang satunya coklat, yang satunya merah, yang satunya nah ini biru muda ya. Nah, itu untuk saklar pembuangan air teman-teman, penyambungannya seperti itu. Pokoknya isinya itu lin, terus kom, terus yang masuk ke motor drain. Nah, itu 3 kaki itu penyambungannya seperti itu. Nah, ini saya sambung. Nah, ini dilanjut yang kabel coklat ya, disolder di sini. Nah, ini proses penyolderan yang kabel coklat. Ini kabel lin ya. Oke, ini sudah tersolder. Jadi untuk saklar yang ini sudah selesai. Terus tinggal persiapan untuk menyambung ya. Nah, ini teman-teman dilanjut persiapan ya, dikupasi semua yang mau disambung ya. Ini kabel coklat disambung ke kabel coklat yang telah itu ya, yang ke timer dulu ya. Ini yang kabel coklat dari listrik itu disambung ke kabel coklat yang ke timer, terus kabel coklat yang tadi disolder ya, ini sedikit gosong ya karena menggunakan kabel bekas yang tadinya ya. Ini kabel coklatnya itu sedikit kosong, dibersihkan dulu teman-teman supaya daya koneksinya kuat ya. Ini kan yang tadi saya solder ke saklar itu ya, untuk motor drain. Nah, ini digabungin ke kabel coklat ya. Ini jadi 3 kabel ya, tapi satu kabel dari listrik terus yang satunya ke timer, yang satunya ke saklar motor drain. Nah, ini untuk komnya ya, ya disambung ke apa ini yang netral ya, itu warna kom atau warna netral ya. Ini disambung ke sini teman-teman, sama ke listrik ya, ke listrik. Ini untuk menyalakan indikator ya. Nah, terus ini proses ini sudah selesai ya teman-teman, untuk penyambungan saklar yang untuk motor drain ya. Nah, terus dilanjut ini membuat sambungan lagi ya, yang untuk saklar masuknya air teman-teman ya. Nah, ini saya siapkan disolder di sini ya nanti ya. Nah, ini dikasih tenol lagi karena tadi ngasih tenolnya yang bagian apa, kebalik ya, salah ya tadi ya. Sisi yang sisinya ya. Nah, ini sudah saya sambung. Ini saya gunakan warna-warna yang sesuai ya, supaya mudah dipahami ya teman-teman. Ini nanti disambung yang coklat juga sambung ke lin ya. Terus ini saya siapkan kabel warna biru ya.
Ini untuk PAM teman-teman, untuk menyalakan indikator ya. Nah, ini saya pasang di kaki saklar yang berwarna berbeda ya, seperti kekuningan itu ya. Ini nanti disambung ke kom juga. Karena ini saya cari warna biru muda tidak ada, saya menggunakan kabel biru biasa, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini dan disiapkan nanti untuk yang ke selenoid ya teman-teman. Ini kabel yang ke selenoid teman-teman. Ini saya potong. Nah, kalau yang ini hijau ya, kabel ini hijau itu untuk sensor pintu teman-teman, tidak difungsikan ya. Nah, tinggal ini saja yang difungsikan yang ke selenoidnya. Nah, ini warna oranye ya, ini warna oranye disiapkan. Ini nanti warna oranye disambung ke kaki saklar yang tengah ya teman-teman. Nah, ini saya siapkan. Nah, yang ini kabel soklat ya. Ini disambung ke kabel soklat. Nah, ini. Terus yang kabel ini dari selenoid yang warna, oh ini bebas teman-teman. Kalau yang dari selenoid ya terbalik nggak apa-apa teman-teman. Ini mau yang oranye disambung ke kom atau sebenarnya yang warna itu ya teman-teman, yang warna sama ya. Tapi karena ini sudah saya terlanjur yang saya kupas banyak itu yang oranye, yang saya sambung ke kom yang warna oranye teman-teman. Nggak masalah, sama saja teman-teman. Ini kalau terbalik tidak apa-apa karena tegangan AC ya. Lagian ini tidak berhubungan dengan sistem kom seperti di motor dinamo ya. Nah, ini karena digabung juga untuk ini ya. Nah, ini untuk yang tengah ya. Nah, ini yang penting teman-teman, yang dari kabel selenoid yang satunya itu yang ke kabel tengah teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kalau untuk warna yang kom ya. Tapi karena tadi saya sudah terlanjur yang oranye yang saya kupas banyak, terus yang saya sambung ke kom teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini terbalik nggak apa-apa sih. Ya udah saya ulang lagi ya, terbalik tidak apa-apa. Nah, ini artinya proses penyambungan sudah hampir selesai teman-teman. Tinggal terakhir yaitu untuk yang ke dinamo. Ini saya siapkan, saya kupas dulu yang untuk ke dinamo bawah ya. Tapi kalau untuk kom dinamo sudah tersambung ya. Kom dinamo itu yang warna biru muda itu ya teman-teman. Kalau yang ini kuning dan biru itu untuk kanan dan kiri teman-teman, putaran kanan dan putaran kiri. Nah, ini yang ke dinamo yang putaran kiri atau kanan kan tidak tahu ya teman-teman, apakah yang warna kuning atau yang biru ya. Jadi untuk mencarinya seperti ini teman-teman, dicoba saja salah satu. Nah ya, nanti ini disiapkan untuk listriknya. Ini akan saya coba saya sambung yang bebas teman-teman, mau biru mau kuning. Tapi ini yang saya sambung yang biru ya. Saya sambung ke lin yang kabel warna coklat teman-teman. Nah, terus saya nyalakan ini teman-teman. Dan sambil dilihat pulsatornya ya. Nah, itu teman-teman tadi sudah terlihat pulsatornya pada waktu lin disambung ke kabel biru muter ke kiri teman-teman. Nah, sudah langsung dapat poin ya. Artinya yang muter ke kanan yang kabel warna kuning teman-teman. Ya udah jelas ya. Tadi saya coba tancapkan sebentar itu langsung terlihat pulsator muter ke kiri. Langsung saya lepas dan artinya yang muter ke kanan ini yang warna kuning ini ya. Nah, terus disambung ke kabel yang warna merah di timer tadi ya. Yang rencana sudah digabung ke saklar yang rencana untuk ke spin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai semua teman-teman penyambungannya ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal diisolasi teman-teman. Ya. Tinggal diisolasi semua untuk sambungan-sambungan kabelnya biar aman, tidak bocor tegangannya ya, tidak bahaya jadi teman-teman ya. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman untuk penyambungan kabel ini ya teman-teman. Apabila teman-teman masih ada yang kurang paham, bisa diulang lagi, diputar ulang kembali teman-teman. Pasti bisa teman-teman, karena ini saya tunjukkan sangat jelas sekali.
ditonton lagi nggak apa-apa teman-teman. Apabila tetap masih kurang paham, pasti nanti akan paham ya. Nah, ini proses solasi semua ujung-ujung yang sambungan-sambungan ya. Kalau sudah selesai tinggal disatukan teman-teman. Nah, disatukan seperti ini ya. Nah, seperti ini supaya rapi lagi ya. Nah, digabung terus disolasi ya teman-teman. Disolasi lagi. Nah, jadinya kalau sudah digabung seperti ini kan apa ya? Rapi ya teman-teman. Tidak seperti sangkar burung ya. Nah, ini kan rapi, diikat solasi semua sampai menjadi satu ya. Nah, ini selesai teman-teman. Jadi seperti ini cara pemasangan instalasinya ya. Nah, tinggal kalau sudah selesai tinggal dipasang di posisi. Nah, ini teman-teman tinggal mencoba ya. Nah, ini untuk kabel ke listriknya saya masukkan dulu ya di sini. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman, karena saya kalau membuat manual saya buat menggunakan satu timer teman-teman. Jadi lebih mudah dioperasikan ya, digunakan. Caranya sangat mudah sekali. Nah, di sini ada switch ya, switch saklar 3, dan ini yang satunya ini untuk air. Nah, ini apabila untuk nyalakan air langsung seperti ini. Nah, ini langsung nyala air teman-teman. Nah, ini air sudah langsung masuk ya. Nah, ini artinya sudah sukses untuk memasukkan air. Itu kalau di off juga akan mati. Itu terlihat ya. Saya nyalakan. Nah, itu udah nyala. Saya matikan. Nah, mati. Nah, ini artinya sudah sukses untuk masuknya air ya. Terus kalau untuk mencuci teman-teman, nah ini sangat mudah sekali. Ini prosesnya ini menghadap ke sana, kemiringannya miring ke sana ya, ke depan semua. Tinggal muter sudah jadi mencuci teman-teman. Nah, ini sudah mencuci ya. Nah, ini sudah proses mencuci. Nah, kalau untuk mengering ya, ini saya putar dulu, bantu putar biar cepat berhenti. Tapi pelan-pelan ya teman-teman. Kalau memutar timer seperti ini jangan langsung cepat, karena berisiko mematahkan bagian per dalam. Nah, ini kalau sudah seperti ini artinya sudah selesai pada waktu mencuci, tinggal mengering. Kalau mengering ini membuang air di sini ya. Nah, ini nyala, ini proses membuang air. Dan ini saklar ini langsung yang dua diikutkan ke sini semua ya, miringnya ke arah kita semua. Nah, setelah air di sini sudah habis, tinggal diputar lagi. Nah, ini sudah menjadi proses mengering teman-teman. Nah, ini ya, drumnya sudah ngikut muter. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Untuk proses nyuci sudah bisa, proses mengering bisa, masuk air, pembuang air udah oke semua. Nah, ini teman-teman artinya pengerjaan ini sudah sukses dan tinggal menggunakan. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami ya. Apabila merasa bermanfaat bisa di-share kepada teman-teman lainnya. Oke, salam sukses dari Said Teknik. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.